melakukan hubungan seks sembarangan bahayanya apa untuk DNA? Kan salah satu penghambat kesuksesan ketika DNA betul. negatif segala macam. Gimana Gut? Bisa diulang nggak Gut itu? Ini menarik nih. Jadi untuk melakukan hubungan seks sembarangan ini maksudnya bukan di sembarang tempat, kadang di dapur, di ruang tamu, bukan itu ya. Kalau itu bebas-bebas saja. Bahkan variasi tuh. Yang dimaksudkan sembarangan ini adalah sembarangan sama siapa aja gitu loh. Bahayanya adalah banyak kita nggak paham, padahal jauh dulu orang tua kita sering mengatakan ketika kita menikah saja, bibit, bebet, bobot. Ini sudah menikah loh, mau menikah loh, ya mau yang resmi, mau yang sah. Apalagi ketika orang tua juga bilang kalau kamu nganu sembarangan gitu kan, itu bawa apes loh. Karena kaitannya apa? Ternyata begitu diteliti secara sains, ada yang namanya kopas DNA. Di kesempatan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa DNA kita ini selain kita warisi dari atas, ini menyimpan informasi. Menyimpan apa? Mewarisi apa coach? Kemampuan, potensi diri, keahlian, skill. Ini kita warisi loh. Makanya ada seorang kakek dokter, bisa jadi anaknya enggak tapi nanti cucunya. Atau anaknya ada salah satu dokter. Oke, sampai di sini. Nah, persoalannya kemudian yang kita warisi di DNA itu bukan hanya hal yang positif, yang negatif pun juga. Hal-hal negatif pun juga. Ya, sudah paham nih. Oh, berarti ada yang negatif. Yes. Terbayang nggak? Mohon maaf. Misalkan, ini saya pakai istilah ya yang umum. Seorang laki-laki jajar ke salah satu wanita, gitu ya. Ketika mereka melakukan satu hubungan bersetubuh, kenapa disebut bersetubuh? Dua tubuh menjadi satu. Terjadi di sana copy paste DNA, Pak, Bu. Nah, kita akan mengcopy semua DNA si wanita ini. Tentu saja, mohon maaf, ketika jajan kan vibrasinya sudah pasti nggak positif dong. Dan celakanya adalah kita ternyata bukan hanya mengcopy paste DNA-nya si wanita ini, tetapi juga mengkopas semua DNA laki-laki yang pernah berhubungan sama si wanita ini. Sampai begitu? Sampai semua, Mas. Pertanyaan saya adalah, mohon maaf, laki-laki yang suka jajan, apakah yang sukses? Apakah yang spiritualnya bagus? Apakah yang keluarganya harmonis? Kalau itu kebalikannya, siap-siap aja. Hidup Anda akan begitu. Demikian. Nggak apa-apa, nggak denger ya udah nggak apa-apa. Begitu ya. Oke. Jadi bahaya ya Gut ya? Bahaya banget. Harus hati-hati ya Gut ya? Terlepas dari kesehatan ya, secara medis, nanti ada virus ini, apa penyakit apa, terlepas dari itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir Coach Santo. Ketika banyak orang yang membenci kita, gitu, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya, ketika orang banyak benci saya senyum, Mas. Tidak ngefek gitu ya? Nggak ngefek juga gitu loh. Bahkan se-Indonesia orang menyanjung saya, efeknya apa? Gitu loh. Kebaikannya apa buat kita? Apakah rekening kita langsung nambah saldonya? Kalau orang se-Indonesia benci kita gitu, rekening kita akan turun saldonya? Enggak tuh. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Senyumin aja, ya kan? Senyumin aja. Karena tadi yang terpenting adalah bukan orang mau benci atau mau suka, tapi persepsi diri kita ini loh terhadap hal itu apa gitu. Saran buku untuk pemula Coach. Apa Coach buku pemula yang bisa dibaca, atau kalau Coach Santo dulu dengerin konten-konten apa saja sudah dialami Coach Santo sendiri lah. Iya. Kalau dulu itu handphone masih jadul. Ini ketahuan jadi usia saya nih. Dulu itu handphone masih jadul, jadi untuk membaca satu informasi positif saya ke toko buku. Dulu saya sekolah di Blok M tuh, bahkan dari saya SMA itu, saya di SMA 6 sebelahnya Blok M Plaza.
Saya sering ke sana, ke toko bukunya, itu bisa berjam-jam dan memang dibolehkan kok. Nggak diusir gitu ya, cuman baca doang nggak. Saya seneng baca buku tadi tentang hipnoterapi. Kaitannya apa? Oh ternyata ada satu teknik ya yang bisa merubah seseorang dari pribadi yang negatif menjadi positif hanya dengan jalan yang mudah. Dari situ saya sudah mulai menemukan benang merah. Apa benang merahnya? Saya pengennya tuh yang mudah gitu. Nggak pengen yang sulit, yang jelimet, yang capek, yang berdarah-darah. Saya nggak suka gitu. Ketemu sama Om Bimo, betul beliau juga begitu juga. Biar tidak overthinking gimana? OT ya, overthinking itu gimana? Kita harus paham dulu nih, bahwa banyak orang hidupnya di masa lalu. Maksudnya apa kok? Kan saya hidup sekarang. Hidup di masa lalu adalah hidup dengan dendam, dengan sakit hati, dengan kekecewaan. Pertanyaannya, ini terjadinya kapan? Mungkin sudah setahun yang lalu, mungkin tadi pagi, mungkin 3 bulan yang lalu. Nah, itu kan kita bawa ke sini, betul ya? Itu kita bawa. Atau ada orang juga hidupnya di masa depan. Maksudnya apa? Cemas, khawatir, aduh nanti gimana ya? Galau gitu. Iya kalau tercapai ya, iya kalau nanti sukses meetingnya, kalau enggak gimana? Itulah yang bisa membuat orang overthinking gitu loh. Jadi harusnya gimana kok? Hiduplah di masa sekarang, atau bahasa gampangnya present gitu. Atau saya punya istilah yang ini supaya gampang dihafal teman-teman semua juga, hadir penuh, sadar utuh dalam apapun yang kita lakukan. Jadi kalau kita sudah hadir penuh di sini, lupa tuh tadi pagi ada kejadian apa, dan kita nggak cemas nanti akan bagaimana, ya sudah, jalani saja. Coba cek yang masih overthinking, terjadi nggak 2 hal ini? Karena nggak hadir penuh saat ini. Oh, paham. Si, gitu. Caranya gimana? Pasti itu pertanyaan lanjutan. Caranya adalah ketika kita duduk. Orang selama ini ya duduk coach begitu saja. Ketika kita duduk, rasakan kaki kita nempel ke lantai. Oh iya ya, saya pakai kaos kaki ya. Oh, celana saya yang ini kayaknya lebih sempit dibandingkan celana saya yang satu lagi. Oh, kaos ini kok nyaman ya, bahannya lembut ya. Gitu ya. Belum kalau yang wanita pakai aksesoris, rasa jam tangan ini kok mulai longgar. Jadi kita betul-betul fokus ke sini. Bukan fokus ke aduh kunci mobil di mana ya gitu kan. Bahkan hal-hal yang kita lupa itu tuh jadinya. Kayaknya di atas kulkas deh. Jadi nggak fokus gitu. Makanya OT itu muncul. Pernah alami itu. Betul Sering ya? sih, lebih sering. Nah biasanya ini memang cewek nih, dimana mereka itu memang secara alami punya kemampuan multitasking gitu. Sebetulnya ini hal positif loh, tapi sayangnya multitaskingnya ini tidak dengan multitasking yang positif, yang bisa bermanfaat. Multitasking macam-macam tuh ya, bahkan ada yang bilang ahli sejarah. Iya. Ketika pasangannya punya kesalahan, hafal loh dia. Apa? Nggak kayak ketikot gitu. Nggak apa-apa, bukannya nggak boleh, bukannya harus dihapus, tapi sekali lagi itu sudah terjadinya sekian lama. Sementara saya kan ada di sini hari ini, jadi saya putuskan untuk hidup ya saat ini, gitu ya. Jadi makanya di mobil suka ada spion, itu kan kecil, yang gede itu kan kaca depan loh. Kenapa maksudnya? Supaya spion ini dilihatnya hanya sesekali saja, fokusnya tetap ke depan. Kondisi saat ini, lihat jalanan, ada yang nyebrang atau enggak kan gitu. Jadi panjang nih jalanan.